Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umun Putrastari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 2175341. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paket Tracer 13.5.1 VLAN Configuration, yaitu konfigurasi pada VLAN. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengisikan user profile terlebih dahulu. Kita juga mengisikan email, mail.com, lalu kita klik OK. Oke, langsung saja di dalam paket Tracer 13.5.1 ini terdapat beberapa tujuan yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasikan home router agar dapat menyediakan konektivitas WiFi ke berbagai perangkat. Kemudian yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan keamanan WPA2PSK di home router. Kemudian yang ketiga, kita akan mengkonfigurasikan antarmuka pada WLC. Yang keempat, kita akan mengkonfigurasikan WLAN di WLC. Kemudian yang kelima ada konfigurasi keamanan WPA2PSK di WLAN, dan kita akan menyambungkan ke host ke WLAN. Kemudian ada juga kita akan mengkonfigurasi WPA2 Enterprise di WLAN dan akan disambungkan host ke WLAN. Dan yang terakhir, kita akan memverifikasi konektivitas pada WLAN. Nah, di sini juga sudah terdapat beberapa informasi seperti informasi di dalam tabel. Di sini sudah terdapat device, interface, IP address. Kemudian terdapat sebuah informasi pada WLAN, SSID, authentication, username, dan berupa passwordnya juga. Oke, untuk background atau skenario-nya, di sini kita akan menerapkan keterampilan dan pengetahuan WLAN dengan mengkonfigurasi beberapa router nirkabel di home router dan perusahaan WLC. Kemudian kita juga akan menerapkan keamanan WPA2PSK dan WPA2 Enterprise. Dan yang terakhir, kita juga akan menghubungkan host ke setiap WLAN dan memverifikasi konektivitasnya. Baiklah, langsung saja pada instruksi yang pertama. Pada bagian 1, configure a home wireless router. Di sini kita akan mengkonfigurasi router nirkabel di rumah. Di sini kita akan memasang router nirkabel rumah baru di rumah teman. Di sini kita perlu mengubah pengaturan pada router untuk meningkatkan keamanan dan memenuhi kebutuhan di recruitment friends. Pada langkah yang pertama, change DHCP settings, kita akan mengubah pengaturan pada DHCP. Baiklah, langsung saja. Di sini yang A, kita akan open the home wireless. Kita akan masuk ke home wireless router.
kemudian kita masuk ke UI, kemudian kita masuk ke network setup-nya. Kita masuk ke bagian network setup-nya. Kemudian pada bagian ini kita akan menyesuaikan dengan yang ada di informasi yang ada di tabel. Oke, untuk IP address-nya di sini 192.168.6.1. Oke, kita tulis pada bagian network setup-nya 192.168.6.1. Untuk subnet masknya 255 kita ganti ke 224. Kemudian untuk yang bagian B, permit maksimum 20 address. Di sini untuk maksimum numbernya kita buat 20. Kemudian yang bagian C, configure the DHCP server. Kita akan mengkonfigurasikan server DHCP untuk memulai dengan alamat 3. Startnya kita mulai dengan 3. Kemudian yang keempat, pada bagian internet connection type-nya kita ganti ke automatic configuration DHCP. Oke. Kemudian yang D, configure. Kita akan mengkonfigurasikan antarmuka internet router untuk menerima alamat IP-nya melalui DHCP. Nah, untuk alamat DNS 1-nya ini kita sesuaikan di sini. DNS servernya 10.100 252. Oke. Kemudian di sini terdapat pertanyaan untuk verifikasi alamatnya, alamat apa yang diterima. Untuk alamat yang diterima yaitu berupa alamat 10.100.224.24. Oke, kemudian setelah semuanya sesuai, kita lakukan save configuration. Oke, kita save setting. Selanjutnya pada tahap yang kedua, kita akan mengkonfigurasi LAN pada nirkabel. Langsung saja. Yang A di sini kita masuk ke wireless. Oke, untuk bagian 2.4 GHz nya pada bagian network name SSID-nya ini kita ganti menjadi home SSID sesuai dengan WLAN information-nya. Ini kita copy saja.
kemudian kita pada SSID broadcastnya kita alihkan ke enable, kemudian untuk standar channelnya kita ubah menjadi 6. Oke. Kemudian untuk sisanya kita disablekan semua. Ya, disable. Oke, selanjutnya kita save. Jika sudah selesai kita save setting. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita akan melakukan konfigurasi keamanan. Kita masuk ke, untuk yang A, kita masuk ke wireless security. Kemudian untuk bagian security modenya di bagian 2.4 GHz-nya ini kita ganti menjadi WPA to personal. Oke, kemudian untuk passwordnya ini Cisco 123 ya. Cisco 123. Jika sudah, kita save setting. Oke, selanjutnya yang B. Yang B, kita akan mengamankan rute dengan mengubah kata sandi default ke nilai yang ditampilkan di tabel informasi linear kabel. Oke, kita buka tab administrasi. Kemudian kita akan mengubah kata sandinya menjadi Cisco 123. Ini juga sama, Cisco 123. Oke, setelah itu kita save setting. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu connect clients to the network. Kita akan menghubungkan klien ke jaringan. Untuk yang pertama, kita akan membuka PC wireless di desktop. Oke, selanjutnya kita akan membuka laptop. Kita masuk ke laptop, kemudian kita masuk ke desktop, kita masuk ke PC wireless, kemudian kita pilih connect, kita refresh terlebih dahulu, kita pilih yang home SSID 6, lalu kita konekkan, lalu untuk passwordnya kita isi Cisco 123, lalu kita konekkan. Nah, sudah terkonek ya untuk laptop ke home wireless routernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke smartphone. Masih dengan cara yang sama, kita masuk ke desktop. Kita masuk ke config.
kemudian kita masuk ke wireless. Nah, untuk bagian SSID-nya ini kita ganti menjadi home SSID sesuai dengan tabel informasi pada WLAN information. C, Ctrl V. Kemudian untuk bagian authentication-nya kita ubah menjadi WPA2PSK. Kemudian untuk password-nya Cisco 123. Oke, kemudian selesai. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga pada PC. Kita masuk config, wireless, kita masukkan di sini home SSID, WPA2PSK, dan passwordnya Cisco 123. Oke, selesai. Oke. Kemudian yang C, kita akan melakukan verifikasi konektivitas. Kita buka laptop, kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke CMD. Kita akan melakukan ping ke ping 203.0.113.78 ping. Oke, berhasil. Kemudian kita coba juga pada web browser. Kita ketikkan www.metachat.it. Go. Oke, berhasil. Kemudian kita coba ke smartphone-nya. Kita pergi ke desktop, kita pergi ke command prompt. Coba kita ping 200.0.113.78. Oke, berhasil juga ya. Selanjutnya kita coba ke tablet PC. Ping www.metachat.com.pt. Oke, berhasil juga ya. Oke, selanjutnya kita masuk langkah ke part yang kedua, yaitu configure a WLC controller network, yaitu kita akan melakukan konfigurasi jaringan pengontrol WLC. Di sini terdapat sebuah instruksi bahasannya. Dalam melakukan konfigurasi pengontrolan kabel,
Dengan dua WLAN, satu WLAN akan menggunakan autentifikasi WPA to PSK, WLAN lainnya akan menggunakan autentifikasi WPA to Enterprise. Kemudian pada langkah yang pertama kita akan melakukan konfigurasi Wi-Fi LAN interface. Kita masuk ke Enterprise Admin, ke bagian Enterprise Network. Ini kita buka. Kemudian kita pergi ke Desktop, kita pergi ke web browsernya. Oke, kita ketikkan sesuai dengan ini ya, 192.168.168.100.254. Go. Oke, di sini .254. Oke, go. Oke, di sini kita akan login menggunakan username dan passwordnya admin dan Cisco 123. Admin Cisco 123. Oke, kemudian login. Oke, sekarang kita sudah masuk pada monitornya. Selanjutnya, yang B, kita akan mengkonfigurasi antarmuka untuk WLAN pertama. Kita masuk ke controller. Kemudian kita masuk ke interface. Pada bagian interface ini kita klik bagian new. Kemudian kita akan mengisikan nama sesuai dengan pada modul. Untuk interface name-nya kita beri nama WLAN 2. Kemudian untuk WLAN ID-nya 2. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya untuk bagian physical information-nya, untuk port number-nya ini kita rubah menjadi 1. Kemudian untuk IP address-nya interface IP address-nya ini kita rubah 192.168.2.254. Kemudian untuk netmask-nya 255.255
255.0. Kemudian untuk gateway-nya ini kita gateway-nya 192.168.2.1. Oke, untuk primary DHCP-nya satu sembilan dua titik 168.2.1. Oke, ini kita cek terlebih dahulu ya apakah sudah sesuai. Untuk port number-nya 1, untuk IP address-nya 192.168.2.254, subnet mask-nya 255, kemudian gateway-nya 192.168.21. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita klik apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik kembali, lalu kita klik bagian new lagi, kita masukkan nama dengan WLAN 5, kemudian untuk WLAN ID-nya 5 juga, kemudian kita play. Kemudian untuk port number-nya di sini 1, VLAN identifier-nya 5, kemudian untuk IP address-nya 192.168.5.254. Kemudian untuk net mask-nya ini 255. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.5.1. Kemudian untuk primary DHCP-nya juga 192.168.5.1. Oke, kita cocokkan kembali port number-nya 119. Oke, jika sudah sesuai kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita back to manager. Kita masuk ke internal DHCP. Untuk part yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan cakupan DHCP untuk jaringan manajemen nirkabel. Di sini kita akan mengkonfigurasikan dan mengaktifkan lingkup DHCP internal. Kita buka internal DHCP server.
Kemudian kita buka DHCP Scoop. Kemudian kita klik new. Untuk scope name-nya kita ganti menjadi manajemen project. Oke, kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita klik manajemen. Oke, untuk bagian ini kita akan mengisi informasi sesuai dengan yang ada di sini. Untuk poll start address-nya sendiri ini bisa kita tuliskan ya. Kopikan dari sini. Oke, kemudian untuk poll and address-nya kemudian untuk networknya 192.168 100. Untuk netsmasnya 255. Kemudian untuk default routernya Oke, jika sudah sesuai kita klik play. Kita cocokkan terlebih dahulu 192.100.135. Oke, selanjutnya kita klik apply. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita akan mengkonfigurasi WLC dengan alamat server eksternal. Yang bagian A, kita akan mengkonfigurasi informasi server radius. Kita buka security. Kemudian kita klik new. Kemudian untuk server indeksnya ini 1. Kemudian untuk server addressnya bisa kita kopikan saja. Ini kita sesuaikan. Oke. Kemudian untuk passwordnya, share scriptnya radius PW. Oke. Copy. Jika sudah, kita klik apply. Kemudian pada bagian yang B, kita akan mengkonfigurasikan WLC untuk mengirim informasi log ke server SNMP. Oke, kita buka manajemen. Kemudian kita buka SNMP. Kemudian kita buka trap receivers. Kemudian kita klik new. Kemudian untuk community name-nya kita beri nama WLAN.
WLAN. Untuk IP addressnya 10.6.0.254. Oke. Kemudian kita klik apply. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang keempat, yaitu kita akan untuk step yang keempat, langkah yang keempat, kita akan membuat sebuah WLAN. Kita buka WLAN. Kemudian kita klik go. Kemudian untuk bagian profil name-nya kita ubah menjadi ini, VLAN Wireless 2. Trophy. Untuk SSID-nya 2. SSID 2. Kemudian untuk ID-nya juga 2. Kemudian kita apply. Oke, ini untuk statusnya kita buat enable. Kemudian kita masuk ke bagian interface-nya WLAN 2. Kemudian masuk ke security. Pada bagian security layer 2 ini kita rubah menjadi WPA to WPA plus WPA. Kemudian untuk parameternya kita ubah menjadi WPA police. Kemudian authentication-nya yang ini. Kemudian kita masuk ke advanced. Security. Untuk passwordnya Oke. Oke, kemudian kita masuk ke advance. Untuk bagian advance kita bagian flat connect-nya kita enable semua. Setelah itu kita apply.
Oke, setelah itu kita kembali lagi untuk kita go lagi. Kita akan membuat VLAN yang kedua, yaitu kita beri profile name wireless VLAN 5. Untuk SSID nya SSID 5, untuk ID nya juga ID 5. Kemudian kita apply. Untuk bagian statusnya kita enablekan. Untuk bagian interface-nya ini interface VLAN 5. Kemudian kita masuk ke security. Pada layer 2 ini kita ubah menjadi WPA atau WPA 2. Kemudian untuk parameternya kemudian ini enable. To police pada bagian A servernya ini kita rubah. Kita pada bagian advance-nya ini kita enablekan semua. Oke, kita apply. Kita kembali. Tadi terdapat kesalahan di VLAN 2. Pada VLAN 2 di bagian security-nya ini bagian WP atau collage. Oke, Cisco. Advance, kita masuk ke advance, enable. Oke, kita apply.
Oke, kita kembali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kelima. Kita akan mengkonfigurasi the host, the connect, the VLANs. Kita akan melakukan konfigurasi host untuk terhubung ke VLAN. Ini kita minimize. Kita bisa masuk ke wireless host 1. Kita masuk ke wireless host 1. Kita masuk ke Netscope. Kita masuk ke PC wireless. Kita masuk ke connect. Kemudian kita refresh. Kita masukkan SSID. Kita konekkan. Kita masukkan passwordnya Cisco 123. Oke, kita konekkan. Nah, sudah terkonek. Selanjutnya untuk wireless host 2, kita buka wireless host 2. Kemudian kita buka Netscope, kita buka PC wireless. Lalu kita klik profiles. Lalu kita klik ke menu profile, kemudian kita klik menu edit. Lalu kita masuk ke SSID yang 5. Lalu kita advance setup. Oke, next. Next lagi. Untuk security-nya kita ubah menjadi WPA to enterprise. Oke, kita next. Untuk login name-nya kita menggunakan user VLAN. Kita menggunakan user VLAN 5 ini. User VLAN 5. Ctrl V. Kemudian untuk passwordnya user 5 pass. Oke. Ctrl V. Selanjutnya kita klik next. Oke, selanjutnya kita klik save. Lalu kita klik connect. Kita masuk ke VLAN. Ke VLAN 5 ya. Oke.
Windows 95, SSID 5. Oke, bagian layar 3-nya. Oke. Bagian security-nya WPA tuh WPA 2, kemudian WPA tuh Police, kemudian ya selanjutnya layar 5, kita ke A server, IP-nya layar 6-nya, kita ke bagian advanced, enable, coba kita klik. Oke, 100%. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan paket tracer 13.5.1 ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.